Puji Tuhan, haleluya. Saya percaya kita ada karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa, sehingga kita mampu menjalani setiap kehidupan kita, setiap aktivitas kita yang sedang kita jalani. Puji Tuhan, pada hari ini kita akan sama-sama kembali belajar firman Tuhan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan dapat menguatkan kita, dapat mengingatkan kita bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan kita dan bagaimana seharusnya kita bersikap di hadapan Tuhan. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-40. Kita akan baca bersama 1 Korintus 14 pasal 14 ayat yang ke-40 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Saya bacakan dalam versi bahasa Indonesia masa kini. 1 Korintus 14 ayat 40. Tetapi semuanya harus dilakukan dengan baik dan teratur. Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul teratur. Nah, sedikit latar belakang tentang ayat yang telah kita baca, yang telah kita dengarkan bersama, yaitu di mana Paulus mengirim surat kepada jemaat di Korintus pada waktu itu. Yang di mana Paulus mengirim surat untuk mendidik jemaat Korintus, untuk mengajar jemaat Korintus pada waktu itu. Jemaat Korintus pada waktu itu merupakan jemaat yang dikenal sebagai jemaat yang memiliki banyak karunia. Jadi pada waktu itu jemaat Korintus ini memiliki banyak karunia dari Tuhan. Namun mereka menghadapi persoalan dalam kedewasaan dan ketertiban. Jadi mereka memang memiliki banyak karunia, tapi mereka memiliki persoalan, yaitu berkaitan dengan kedewasaan dan ketertiban. Nah, pada saat itu jemaat yang ada di Korintus, dalam ketika mereka beribadah, sering terjadi yang namanya kekacauan. Kenapa terjadi kekacauan? Karena setiap orang, setiap anggota jemaat pada waktu itu ingin menonjolkan karunia yang dimilikinya. Karunia yang dari Allah, mereka ingin menonjolkannya di dalam ibadah, sehingga terjadinya kekacauan. Mereka menggunakan karunia yang mereka miliki tanpa memperhatikan kepentingan jemaat yang ada, sehingga terjadi yang namanya kekacauan. Sehingga melihat hal itu, Paulus menegur jemaat yang ada di Korintus melalui suratnya kepada jemaat ini, mengajarkan bahwa karunia yang diberikan kepada jemaat pada waktu itu, karunia yang diberikan Allah kepada jemaat, haruslah mereka gunakan untuk membangun jemaat. Dan haruslah mereka gunakan dengan teratur. Sehingga karena itu Paulus menutup pengajarannya dengan penekanan segala sesuatu harus dilakukan dengan baik dan teratur. Inilah yang akan kita pelajari bersama. Kalau kita melihat jemaat Korintus dikehendaki Allah untuk mendapatkan karunia Allah. Dikasih karunia dari Tuhan kepada jemaat yang di Korintus. Nah, namun Allah menghendaki karunia yang diberikan kepada mereka harus digunakan secara teratur. Karena keteraturan ini mencerminkan karakternya Tuhan. Di mana ada keteraturan, di situ ada kedamaian, ada keindahan, ada pertumbuhan. Sedangkan kekacauan ini justru membawa kerusakan dan melemahkan kesaksian iman. Sehingga kalau kita perhatikan bersama, Allah memang memberikan karunia, namun harus digunakan secara teratur. Inilah yang akan kita pelajari bersama berkaitan dengan teratur. Hal yang pertama yang akan kita lihat yaitu teratur dalam gereja. 1 Korintus 14 ayat 33 saya bacakan. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Gereja bukan menjadi tempat untuk kita menunjukkan diri kita. Wah, saya yang paling hebat, saya yang paling banyak mendapatkan karunia dari Tuhan. Tidak. Gereja bukan tempat seperti itu, melainkan tempat untuk membangun satu dengan yang lain, membangun tubuh Kristus. Paulus menekankan agar dalam ibadah ada aturan.
Ada aturan dan ada keteraturan. Kalau kita perhatikan di pasal ini, Paulus menekankan bahwa kalau ada yang bernubuat, Paulus mengajarkan, kalau ada yang bernubuat, hendaklah bergantian. Kalau ada yang berbahasa roh, hendaklah harus ada penafsir. Ini berbicara tentang keteraturan. Teratur dalam bergereja. Semua hal karunia yang ada secara teratur, itu tujuannya untuk membangun jemaat. Untuk Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Saya kasih ilustrasi singkat. Coba bayangkan suatu band orkestra. Jika semua pemain musik yang ada di dalam satu band orkestra ini, di dalam konser, tiba-tiba semua pemain musik ingin memainkan alatnya dengan menonjol, ingin memainkan tanpa memikirkan orang lain, tanpa memperhatikan dan tanpa mengikuti pemimpin yang ada, konduktor yang ada, maka yang terdengar hanya kebisingan. Tetapi ketika mereka mengikuti aturan, mereka memainkan dengan teratur, maka jadilah musik yang indah. Sehingga inilah yang diajarkan. Di dalam bergereja kita harus teratur. Dalam beribadah kita harus menjaga sikap, datang tepat waktu, serius dalam beribadah, dalam mendengarkan firman, tidak bermain handphone ketika mendengarkan firman, menghargai firman Tuhan, dalam kita bernyanyi, dalam kita beribadah, teratur. Dalam pelayanan pun mari kita taat dan teratur. Sehingga hal yang pertama yang harus kita perhatikan yaitu apa? Teratur dalam gereja. Kemudian yang kedua, teratur dalam pribadi. Efesus 5 ayat 15-16 di sana dikatakan bahwa perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada. Hidup sopan dan teratur bukan hanya ketika kita dalam ibadah, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari kita. Hidup teratur. Teratur berarti punya disiplin waktu. Teratur berarti ibadah kita dengan Tuhan teratur secara pribadi. Doa secara rutin. Teratur juga dalam pekerjaan kita. Teratur juga dalam gaya hidup kita. Segala sesuatu harus diatur dengan baik. Di dalam pribadi kita harus ada yang namanya teratur. Hidup sopan, hidup teratur. Teratur dalam pribadi bisa kita mulai dengan menjaga kesehatan kita. Menjaga pola makan yang teratur, itu menjaga kesehatan kita. Menjaga hubungan kita dengan Tuhan dengan cara apa? Teratur berdoa, teratur membaca firman, teratur melakukan firman. Kemudian menjaga agar kita terbaik dalam pekerjaan, yaitu dengan cara apa? Teratur dalam bekerja. Sehingga pentingnya ada keteraturan dalam kehidupan kita, dalam pribadi kita. Hiduplah dengan teratur. Hidup yang teratur menunjukkan kesaksian yang baik di hadapan orang lain. Ketika kita hidup teratur dalam bermasyarakat, hidup teratur dalam pekerjaan kita, hidup teratur dalam pribadi kita, maka orang lain yang melihat kita akan juga terberkati. Oh, itu orangnya sangat luar biasa, menjaga pola kesehatan yang baik, pola hidup yang baik, menjadi berkat bagi banyak orang, rajin berdoa. Itu ketika kita hidup teratur dalam pribadi kita. Kemudian hal selanjutnya, ketika kita hidup teratur dalam bergereja, teratur dalam pribadi, kemudian yang selanjutnya yaitu teratur dalam komunitas. Roma 12 ayat 4-5 di sana dikatakan bahwa sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Dalam komunitas Kristen, keteraturan diperlukan supaya semua anggota bisa bekerja sama. Hidup teratur dalam berkomunitas. Dalam bersosial kita harus ada yang namanya hidup teratur. Mengikuti aturan yang ada, setiap apa yang ditentukan harus kita ikuti. Teratur. Jika setiap orang berjalan sendiri dalam komunitas, pastinya komunitas itu akan kacau. Pastinya komunitas itu akan hancur. Tetapi jika ada aturan dan keteraturan, perhatikan ini. Jika ada aturan dan keteraturan, maka
komunitas itu akan bertumbuh. Bertumbuh dengan luar biasa. Sehingga dalam komunitas ada aturan. Namun kalau kita juga tidak teratur di dalamnya, tidak mengikuti aturan yang ada, makanya akan kacau. Tetapi di sini ditekankan bahwa harus ada yang namanya aturan dan keteraturan. Saya kasih ilustrasi singkat berkaitan dengan poin ini. Coba bayangkan tubuh kita, tangan kita, kaki kita bekerja dengan sendiri-sendirinya. Tangan ingin ke kanan, kaki kiri ingin ke kiri, kepala mau diam saja. Bagaimana jadinya? Itu semua tidak akan indah dilihat, tidak akan teratur, sehingga akan terjadinya yang namanya kekacauan, tidak bekerja sesuai fungsinya. Namun ketika kita dikendalikan dengan teratur, ketika kita ingin ke kanan, semua anggota tubuh ke kanan, ketika ingin ke kiri, semua anggota tubuh ke kiri, maka akan baik adanya. Sehingga dalam komunitas haruslah teratur. Apa yang kita bisa dapat? Dalam keluarga, mari jalin peran kita dengan teratur. Sebagai orang tua mendidik, sebagai anak mendengarkan. Kemudian dalam pelayanan juga, mari belajar bekerja sama, mengikuti aturan, menghargai pimpinan, dan saling melengkapi. Dan dalam bermasyarakat, perhatikan ini, mari jadi warga yang taat aturan. Sehingga kesaksian kita membawa damai bagi banyak orang. Sehingga apa yang kita bisa pelajari? Yang pertama, Allah menghendaki segala sesuatu berlangsung dengan sopan dan teratur. Itu berarti dalam gereja ibadah harus dilakukan dengan tertib supaya jemaat dibangun. Dalam pribadi hidup kita harus disiplin dan konsisten mencerminkan kesaksian Kristus. Dalam komunitas kita dipanggil bekerja sama dan taat aturan supaya tercipta keharmonisan. Sehingga mari kita belajar hidup teratur dalam segala aspek hidup kita. Keteraturan membawa pertumbuhan damai, kemuliaan bagi Allah. Dengan demikian hidup kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Sehingga pentingnya kita hidup teratur. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang rindu ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu dan juga rindu ingin menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain sebagainya macamnya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 008. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu bagi kami semua. Firman-Mu yang datang kepada kami semua mengingatkan kembali dalam kami menjalani kehidupan kami, dalam kami bergereja, dalam kami bermasyarakat. Pentingnya kami hidup teratur Tuhan. Engkau kuatkan kami, Roh Kudus-Mu kuatkan kami agar kami mampu untuk hidup sesuai dengan rencana-Mu, aturan-Mu dalam kehidupan kami, hidup sesuai dengan aturan yang ada di bermasyarakat, hidup sesuai dengan aturan yang ada dalam gereja, sehingga semua indah dan baik sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau kuatkan kami semua Tuhan. Engkau yang menyediakan hidangan bagi jemaat keluarga GPDI El Shaddai Magelang di hadapan lawan-Mu. Engkau mengurapi kepala keluarga GPDI El Shaddai Magelang dengan minyak piala. Dengan minyak, piala keluarga GPDI El Shaddai Magelang penuh dengan melimpah-limpah. Engkau yang berkati, Engkau yang ada bersama kami semua Tuhan, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Namun semuanya itu biar kehendak-Mu yang jadi atas kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, puji Tuhan, amin.